Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na na na. Oh, na na na. Oh, na na oh, na na. Selanjutnya ini Ibu Mamik untuk kelas 6. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Lina. Ya, dari wajahnya kelihatan berseri-seri ya. Apa putra-putri yang ada di rumah, Ibu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjing anak-anak hebat sekabupaten Magetan, khususnya kelas 6. Bapak Ibu guru semua, ayah bunda yang masih setia menemani putra-putrinya belajar di rumah, dan seluruh pendengar RRI Magetan Indah dimanapun berada. Pagi ini, saya, Bu Mami Dwi Utami, salah satu perwakilan dari K3S Kecamatan Nguntoro Nadi, akan menemani anak-anak semua selama 40 menit ke depan untuk belajar di rumah melalui siaran radio pendidikan kesayangan kita di 104.9 MHz Radio Magetan Indah. Selain dari radio, anak-anak dan pendengar semua juga dapat menyaksikan siaran pendidikan ini di YouTube streaming Kominfo Kabupaten Magetan dengan cara klik Kominfo Kabupaten Magetan, klik belajar di RMI. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan ceria ya. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, meskipun kita sudah memasuki masa adaptasi kehidupan baru dalam pandemi COVID-19 ini, namun kita tetap wajib menjaga diri dengan cara mematuhi protokol kesehatan ya. Masih ingat kan caranya? Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas, ataupun menggunakan hand sanitizer saat tidak memungkinkan untuk mencuci tangan. Yang kedua, wajib menggunakan masker saat bepergian kemanapun ataupun keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak atau physical distancing dan menghindari kerumunan atau social distancing. Yang keempat, tetap menjaga budaya hidup sehat dengan cara makan makanan yang bergizi dan berolahraga secara teratur. Yang kelima, jangan lupa tetap stay at home ya. Bila tidak penting, jangan keluar rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Mami akan menemani anak-anak semua untuk belajar materi pelajaran kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, di pembelajaran 1 dan 2. Ibu sarankan agar anak-anak menyiapkan buku siswa tema 2 dan buku catatan agar anak-anak semua bisa mengikuti penyampaian materi pembelajaran ini dengan baik. Dengan mengikuti pembelajaran ini nanti, diharapkan anak-anak semua mampu, yang pertama, menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang ketiga, mampu melaporkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang kelima, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, memahami penampilan tari kreasi daerah. Yang ketujuh, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Are you ready? Sudah siap semua? Yuk, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai.
Anak-anak kelas 6 sekabupaten Magetan, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara HUT Kemerdekaan RI membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Pada kesempatan ini, kita juga bisa menemukan informasi penting mengenai proklamasi kemerdekaan dengan membaca teks pada buku siswa tema 2 kelas 6 pada halaman 2. Silahkan dibuka ya bukunya. Mari Bu Mami bimbing untuk menemukan peta pikiran teks tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat kan? Kata-kata tanya tersebut digunakan untuk apa saja? Bu Mami ingatkan kembali ya, simak baik-baik. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau peristiwa dalam informasi. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya sesuatu. Selanjutnya, Bu Mami akan mengajak anak-anak semua untuk menemukan peta pikiran pada bacaan proklamasi kemerdekaan pada halaman 2. Peta pikiran itu apa ya? Hayo, ada yang tahu tidak? Pintar sekali. Peta pikiran adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk memahami suatu teks atau bacaan. Untuk dapat membuat peta pikiran, kita dapat menggunakan 6 kata tanya penting, seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Mami di atas. Langsung kita coba ya. Yang pertama, dengan menggunakan kata tanya apa. Pertanyaannya, apa peristiwa yang terjadi pada bacaan tersebut? Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan tersebut? Peristiwa yang terjadi adalah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, menggunakan kata tanya mengapa. Pertanyaannya adalah, Sehingga kalau kita mengapa bangsa Indonesia memutuskan untuk berani membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang pada saat itu? Jawabannya, karena pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi penjatuhan bom atom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Yang ketiga, menggunakan kata tanya siapa. Pertanyaannya, siapa saja penyusun teks proklamasi? Siapa saja penyusun teks proklamasi? Teks proklamasi disusun oleh I.R. Soekarno, Dr. Anes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Yang keempat, menggunakan kata tanya di mana. Pertanyaannya, di mana teks proklamasi pertama kali dibacakan? Di mana teks proklamasi pertama kali dibacakan? Teks proklamasi pertama kali dibacakan di kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Yang kelima, menggunakan kata tanya kapan. Pertanyaannya, kapan teks proklamasi pertama kali dibacakan? Kapan teks proklamasi pertama kali dibacakan?
Teks proklamasi pertama kali dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat di jam 10 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, menggunakan kata tanya bagaimana. Pertanyaannya adalah, bagaimana bunyi teks proklamasi? Bagaimana bunyi teks proklamasi? Mari kita dengar bersama ya bunyinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu tadi bunyi teks proklamasi ya. Kalian juga bisa membaca teks proklamasi pada buku siswa halaman 1. Nah, anak-anakku yang hebat, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Makna yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Membacakan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat, sebagai perjuangan bangsa baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Dengan memahami sebegitu pentingnya makna proklamasi bagi kita, maka sudah kewajiban kita sebagai generasi muda bangsa untuk mampu mengisi kemerdekaan ini. Contoh upaya kita dalam mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: yang pertama, giat belajar. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Yang keempat, menjaga hasil-hasil pembangunan. Yang kelima, mentaati norma-norma yang berlaku. Yang keenam, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketujuh, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ada yang ketinggalan tidak ya mencatatnya? Bu Mami ulangi sekali lagi ya. Contoh upaya kita dalam mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: yang pertama, dengan cara giat belajar. Yang kedua,
menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Yang keempat, menjaga hasil-hasil pembangunan. Yang kelima, mentaati norma-norma yang berlaku. Yang keenam, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketujuh, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, contoh lainnya bisa kalian tambahkan sendiri ya. Setelah kita mengetahui sejarah dan makna dari proklamasi kemerdekaan, tambah semangat kan anak-anak? Suatu nikmat dan kebanggaan yang luar biasa bagi kita semua bisa hidup di negara Indonesia yang telah merdeka dan maju ini. Rasa syukur wajib kita panjatkan dan buktikan atas kemerdekaan Indonesia dengan banyak cara positif. Indonesia adalah tanah air kita tercinta. Untuk menambah kecintaan kita pada tanah air Indonesia dan untuk menambah semangat belajar di pagi hari ini, mari kita nyanyikan dulu sebuah lagu yang berjudul Tanah Air berikut. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidup.
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, kalau sudah semangat lagi, kita lanjutkan ya belajarnya. Anak-anak hebat kelas 6 se-Kabupaten Magetan dan seluruh pendengar RRI Magetan Indah, diperlukan kemampuan untuk menyesuaikan atau beradaptasi oleh masyarakat Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaannya. Namun, perbedaan suku, agama, ataupun ras tidak menjadi halangan karena mereka memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Nah, hal ini juga berlaku pada tumbuhan loh. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan juga harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya atau habitatnya. Contohnya adalah bunga teratai. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Mari simak penjelasan Bu Mami tentang bunga teratai berikut. Bunga teratai. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan habitatnya, maka bunga teratai memiliki akar di bawah air, serta memiliki tangkai daun yang menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar agar dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air atau berfotosintesis. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, demikian ya cara bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Anak-anak hebat, seperti halnya tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda, Tuhan pun menciptakan kita berbeda-beda. Perbedaan sebenarnya merupakan suatu anugerah, seperti pelangi yang indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air akan indah jika kita hidup rukun, walaupun berbeda-beda. Untuk dapat memahami tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan, maka marilah kita baca bersama teks bacaan yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan pada buku siswa halaman 9. Silahkan dibuka dulu ya bukunya. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang,
Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, dari bacaan tersebut, mari kita coba simpulkan tentang persatuan melalui hidup rukun. Sekalian kita belajar menjawab pertanyaan di buku halaman 10 ya. Nomor 1, apa perbedaan yang ada? Jawabannya, suku, agama, dan kebudayaan. Nomor 2, bagaimana menyikapinya? Jawabannya, dengan kerjasama, toleransi, rendah hati, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, apa manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun adalah kehidupan menjadi harmonis, aman, mempererat tali persaudaraan, menghindari perselisihan, dan memiliki banyak teman. Anak-anak hebat, semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pula pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satu contohnya adalah tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kalian bisa membaca tentang tarian ini pada buku halaman 11 ya. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Macam-macam pola lantai adalah pola lantai vertikal atau lurus. Dalam pola ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus ke depan, ke belakang, atau sebaliknya. Yang kedua, pola lantai horizontal. Pola lantai di mana penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai diagonal. Dalam pola ini, penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang terakhir adalah pola lantai garis melengkung. Dalam pola ini, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, kita baru saja belajar mengenai pola lantai dalam menari. Kerja sama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah.
Perbedaan juga dapat kita lihat dalam pembagian sebuah bilangan. Misalnya dalam bilangan pecahan. 1/2 berbeda dengan 1/3. Dan berbeda pula dengan 1/4. Ingat ya, semakin besar penyebut pada bilangan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, maka akan semakin kecil nilai pecahan tersebut. Misalnya, 1/3 lebih kecil atau lebih sedikit dari 1/2. Atau bisa dibaca 1/2 lebih besar dari 1/3. 1/4 lebih kecil dari 1/3. Atau bisa dibaca 1/3 lebih besar dari 1/4. Apabila pecahan tersebut diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, akan menjadi 1/4, 1/3, dan 1/2. Bila kalian masih bingung, kalian dapat mempraktekannya dengan cara membagi sebuah roti menjadi pecahan-pecahan yang kalian inginkan. Kemudian, kalian dapat membandingkan hasil pecahannya. Pecahan mana yang lebih kecil dan pecahan mana yang lebih besar. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah memahami konsep tentang lebih besar dan lebih kecil, serta cara mengurutkan bilangan pecahan. Selamat mencoba ya. Anak-anak hebat, setelah kita belajar tentang semua ini tadi, maka dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa proklamasi adalah tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya dari penjajah. Proklamasi memiliki banyak makna penting bagi bangsa Indonesia. Kita wajib mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif. Diperlukan kemampuan beradaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya agar dapat hidup dengan baik. Kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi ataupun ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Indonesia memiliki banyak perbedaan, seperti suku, ras, agama, maupun kebudayaan, seperti tarian daerah. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Pola lantai contohnya vertikal, horizontal, diagonal, dan garis melengkung. Cara mengurutkan bilangan pecahan dapat dilihat dari besarnya penyebut pada pembilang yang sama. Semakin besar pembilang, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Agar anak-anak semua lebih memahami cara beradaptasi tumbuhan, silakan dicoba untuk mengidentifikasi ciri-ciri 5 tumbuhan lain yang ada di sekitar kalian ya. Dan cobalah mengerjakan latihan soal halaman 15 tentang mengurutkan bilangan pecahan. Selain itu, silahkan anak-anak semua mencoba mengerjakan juga soal-soal pada buku LKS kalian. Semua tugas tersebut silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian, silahkan hasilnya dikumpulkan atau di-upload fotonya ke guru kelas 6 masing-masing. Mana buku kuisnya? Anak-anak yang hebat, spesial hari ini, agar kesempatan mendapatkan hadiah lebih banyak, maka kuis hari ini akan diwakilkan oleh guru kelas masing-masing ya. Hayo Bapak Ibu Guru, tugas hari ini tidak hanya untuk murid-murid ya, tapi Bapak Ibu Guru kelas juga dapat tugas untuk memberikan kuis sesuai tema pembelajaran hari ini. Semangat Bapak Ibu Guru! Tak terasa hampir 40 menit telah berlalu. Waktu hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saatnya Bu Mami untuk undur diri.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan Bu Mami dalam menyampaikan materi di pembelajaran kita pagi ini ya. Terima kasih juga atas semangat dan kesetiaan anak-anak semua dalam mendengarkan siaran pendidikan Radio Magetan Indah. Agar semangat belajar untuk meraih mimpi-mimpi setinggi-tingginya, sebelum Bu Mami tutup dan semua perwakilan dari K3S Kecamatan Nguntoro Nadi, silahkan didengarkan sebuah hadiah lagu dari kita bertiga, yaitu Laskar Pelangi untuk anak-anak semua. Selamat mendengarkan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. 104,9 Radio Magetan Indah. Baik, baru saja kita mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini Sabtu 5 September 2020 K3S Kecamatan Nguntoro Nadi. Tema 2, subtema 1 bersama Ibu Rika, Ibu Safitri dan Ibu Mami. Terima kasih sudah hadir di Radio Magetan Indah. Sama-sama Mbak Lina. Oke, semoga tetap sehat, selalu semangat Ibu ya. Iya. Membimbing anak ini ya, membimbing putra putri dari rumah, karena memang keadaan kita harus seperti ini, selalu bisa menambah semangat anak didik di rumah
Oke, semoga sehat terus Ibu, sukses ke depannya. Terima kasih sudah hadir di Radio Magetan Indah. Semoga ini merindukan kembali untuk datang ke sini ya. Insya Allah selalu merindukan. Oke, terima kasih ibu-ibu yang luar biasa ini, dan adik-adik jangan pernah bosan untuk tetap tinggal di rumah, selalu belajar meskipun kita harus tetap di rumah karena itu demi kebaikan dan kesehatan diri kita masing-masing. Baik, jangan kemana-mana, nanti Erin akan kembali untuk Anda, dan seperti biasa kita akan belajar tentang titik menarik tentang kehidupan ini. Baik, tetap setia di 104,9 Radio Magetan